Wah, Pak Bos setelah balik dari bulan madu jadi semakin berisi ya. Lisa menyapa kedatangan Daryl di kantor setelah 2 minggu cuti dengan mengomentari penampilannya saat ini. Daryl jadi memperhatikan dirinya sendiri dari atas sampai bawah. Memangnya berisi bagaimana, Liz? Tanyanya. Ya tambah berisi, Pak. Mungkin karena cuti 2 minggu. Apalagi pengantin baru. Jadi pasti makan enak terus ya, Pak. Tebak Lisa yang sebenarnya cukup sok tahu. Daryl menghela napasnya dengan kasar. Ia lantas meraih dokumen yang dipegang oleh Lisa. Ceritanya panjang, pokoknya saya nggak berani timbang berat badan. Jawab Daryl sambil kemudian masuk ke ruangannya. Sampai di ruangan, Daryl menghempaskan punggungnya di kursi kebesarannya. Ternyata cuti 2 minggu membuat dirinya rindu akan ruangannya ini. Ia juga rindu akan pekerjaannya yang menumpuk. Sebenarnya bukan rindu lagi, tapi sudah mendarah daging. Seakan-akan tugas kantor ini sudah tertanam di DNA-nya sedari di perut maminya. Ah, berlebihan. Satu lagi yang paling dirindukan dari tempat ini adalah kopi buatan Gani. Daryl pun menghubungi Lisa agar meminta Gani untuk membuatkannya kopi. Hampir 20 menit lamanya kopi buatan Gani tak kunjung datang. Baru saja Daryl hendak menanyakannya, tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu ruangannya. Daryl pun mengurungkan niatnya untuk menghubungi Lisa, karena yang mengetuk pintunya itu pasti Gani yang sedang membawakannya kopi. Daryl pun mengizinkannya untuk masuk. Permisi Pak, saya bawa kopi untuk Bapak. Daryl dengan spontan menoleh saat mendengar suara barusan. Yang membuatnya tertarik itu bukan suara Gani, bukan juga suara Lisa. Suara seorang perempuan yang masih asing di telinga Daryl. Daryl memperhatikan sosok perempuan yang sedang membawa baki yang berisi secangkir kopi tersebut. Masih muda, kulitnya putih mulus, rambutnya panjang, beberapa bagian tubuhnya terlihat sangat sintal dan wajahnya pun manis. "Kamu siapa?" tanya Daryl dengan polos. "Maaf Pak, saya mahasiswi magang. Baru 1 minggu magang di perusahaan Bapak. Kebetulan tadi Mas Gani sedang sakit perut. Jadi saya yang diminta tolong untuk membawakan kopinya ke Bapak," jelas perempuan muda itu. Daryl langsung manggut-manggut begitu mendengar penjelasan dari perempuan itu. "Kopinya saya letakkan di mana, Pak?" "Oh, letakkan di sini." Daryl menunjuk meja kerjanya. "Baik, Pak." Perempuan muda itu pun berjalan mendekat sambil membawakan kopi tersebut dan meletakkannya di atas meja kerja Daryl. "Nama kamu siapa?" tanya Daryl saat perempuan itu telah selesai meletakkan kopinya. "Saya Letisiana, Pak, tapi bisa panggil saya Anna," jelas perempuan itu. "Oh, oke Anna, terima kasih banyak kopinya," kata Daryl sambil memperhatikan penampilan mahasiswi magang itu. "Sama-sama, Pak, saya permisi dulu kalau begitu." Anna dengan cepat langsung berpamitan pada Daryl. Tunggu." Baru saja Anna membalikkan badannya dan hendak melangkah. Tapi langkahnya terhenti karena suara dari Daryl tersebut. "Iya Pak," tanya Anna yang lagi membalikkan badannya. "Besok kalau bisa pakai rok yang lebih longgar atau yang lebih panjang lagi," jelas Daryl. Seketika itu spontan pandangan Anna turun, memperhatikan rok yang ia kenakan. Pikirannya penuh dengan tanda tanya. Apa rok ini terlalu ketat dan pendek? Kenapa juga malah yang menegurnya adalah pemimpin dari perusahaan ini? Rasanya malunya jadi lebih terasa, pikir Anna dalam hati. Wajahnya mulai memerah. "Baik Pak, saya mohon maaf," jawab Anna dengan sopan. "Satu lagi." "Ya Pak." "Kemejanya juga yang rapi, jangan yang kancing terbuka begitu," imbuh Daryl. Anna makin malu sejadi-jadinya. "Baik Pak, saya minta maaf. Kalau begitu saya permisi," ucapnya sebelum akhirnya buru-buru keluar dari ruangan Daryl. Setelah Anna keluar dari ruangannya, Daryl pun mengelus dadanya, merasa kalau hampir saja otaknya konslet untuk sesaat begitu melihat bagaimana penampilan anak magang tadi.
Badannya yang sedikit sintal itu malah makin tercetak jelas saat menggunakan pakaian ketat, apalagi rok span yang dipakai bisa dibilang sangat pendek. Jadi pengantin baru ternyata banyak godaan ya Tuhan, semoga aku bisa melewatinya, gumam Daryl. Tak berselang lama, gawainya berbunyi, menandakan panggilan telepon masuk dari istrinya. Tuh kan, baru juga lihat cewek sedikit, langsung dapat panggilan dari nyonya. Gerutu Daryl sebelum akhirnya ia menjawab panggilan telepon tersebut. Ya sayang, sapa Daryl begitu mengangkat telepon. Jangan lama-lama kerja, pulangnya jam berapa? Cecar Farah langsung. Astaga sayang, aku aja belum ada 1 jam sampai di kantor. Masa kamu sudah tanya pulang jam berapa? Keluh Daryl. Kamu pasti pulangnya malam ya? Tebak Farah langsung. Kurang tahu juga, yang jelas kerjaanku menumpuk. Harus aku selesaikan dulu satu-satu. Tapi aku usahakan untuk pulang lebih cepat ya sayang, kata Daryl berusaha menenangkan istrinya. Lebih cepat itu maksudnya jam berapa? Mungkin sekitar jam 6 sore atau jam 7 malam, jelas Daryl. Terdengar suara helaan napas Farah yang panjang. Jam segitu kamu bilang lebih cepat. Iya, dari dulu juga begitu kan. Daryl berharap kali ini Farah bisa mengerti. Tapi tak berselang lama, bukan suara Farah yang terdengar, tapi suara sambungan telepon yang disudahi. Halo? Halo? Halo sayang? Halo? Daryl pun menjauhkan gawainya dari telinganya. Ternyata beginilah drama awal pernikahannya. Tak hanya Daryl yang kini memiliki badan jauh lebih berisi karena harus menghabiskan sisa makanan Farah, tapi Daryl juga diuji kesabarannya lewat Farah yang hobi ngambek. Entah nanti drama apa lagi, ternyata menikah tidak melulu indah seperti yang dibayangkan oleh Daryl selama ini. Jadi mau apa? Martabak? Oke, sebentar lagi pulang, jangan ngambek lagi ya. Bye. Daryl menyudahi panggilan telepon dari istrinya. Ngambeknya Farah sudah hilang karena tiba-tiba saja ia ingin makan martabak. Jadilah ia menelepon Daryl lagi barusan dan meminta suaminya itu untuk membawakannya martabak. Daryl pun keluar dari ruangannya dan menghampiri Lisa. Lis, saya pulang duluan ya. Baik, Pak. Nggak ada yang harus saya tanda tangani lagi kan? Tanya Daryl untuk memastikan. Lisa mengecek dokumen di mejanya dan memastikan kalau tidak ada yang perlu ditandatangani. Nggak ada, Pak. Aman, jawabnya. Oke, kalau begitu saya pulang. Hati-hati, Pak. Salam untuk istri Bapak juga, kata Lisa sebelum Daryl pergi. Oke, Daryl pun pergi meninggalkan Lisa dan menuju ke parkiran. Belum juga sampai di parkiran, tapi pandangan Daryl tiba-tiba saja teralihkan pada seorang perempuan muda yang duduk sendirian di depan pos security dengan wajah yang ditekukkan. Itu mahasiswi yang magang di perusahaan Daryl, yang tadi mengantar kopi ke ruangannya. Daryl pun melewati pos security. Sebenarnya ada sedikit rasa penasaran ingin bertanya pada anak magang itu. Apa kira-kira yang membuat wajahnya hingga ditekukkan begitu? Mau pulang? Tanya Daryl langsung pada Ana. Ana sedikit kaget. Petinggi perusahaan itu tiba-tiba saja menghampiri dan menyapanya. Ia pun langsung berdiri. Iya Pak, saya mau pulang, jawab Ana. Nunggu jemputan? Tanya Daryl lagi. Iya Pak, tapi yang jemput saya tidak bisa dihubungi, jelas Ana. Oh, pacar kamu yang jemput, tebak Daryl. Ana menggelengkan kepalanya. Bukan Pak, kakak saya yang jemput. Rumah kamu jauh? Tanya Daryl lagi. Tidak begitu Pak, sekitar 20 menit dari sini. Daryl tampak berpikir sejenak. Apa sebaiknya ia menawarkan tumpangan atau tidak? Masih bimbang di pikirannya. Tapi karena kasihan, Daryl berbaik hati menawarinya. Kalau kamu mau bisa ikut saya, kebetulan saya juga mau pulang, tawar Daryl.